Selama 10 tahun dulu, kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Waktu Pak SBY lagi, ini penting nih. Saya terpilih, kemudian menjadi ketua Hakim MK. Pak Mahfud melalui forum ini saya meminta begitu. Ketika 2009 Pak Mahfud memeriksa soal kecurangan Pilpres 2009 itu, ada nggak kecurangannya? Coba Pak Mahfud jelaskan, kan ketua MK. Di MK itu juga kan sidangnya terbuka, semua bisa adu data di situ. Jadi dilihat saja dari situ, kalau ada kecurangan pasti akan ketahuan. Setiap persidangan di MK itu selalu ada transkripnya yang bisa dibuka, bisa dibagi dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Tembakan berikutnya itu pasti MK yang akan dituduh macam-macam gitu. Sejak dulu begitu ritualnya di dalam politik pemilu ini. Saya tahu ekspresi paniknya Johnson sehingga merebut terus ruang bicara saya. Tidak masalah, tidak terbukti. Kata siapa? MK. Mahfud MD masih ada, bisa kita tracking. Kalau kita mau perdebatkan soal kecurangan, banyak. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa terbukti oleh Mahkamah Konstitusi saat itu ada pemalsuan surat yang dibacakan oleh Andi Nurpati. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali berkicau soal kampanye Pilpres tahun 2009. Menjelang diperiksa sebagai tersangka penerimaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas meminta KPK menyelidiki kampanye Pilpres. Kalau ada sumber dana yang lain ya terkait dengan dana kampanye Pilpres ini, itulah yang saya sebut layak diselidiki oleh KPK. Jahat bukan? Jahat bukan? Salam pembaharuan. Saudara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD bereaksi soal pernyataan SBY terkait Pilpres 2024. Mahfud MD menanggapi pernyataan SBY yang menyebut ada peluang kecurangan di Pilpres 2024 mendatang. SBY menyebut di Pilpres 2024 mendatang akan ada upaya pengaturan yang hanya diikuti oleh 2 pasang capres-cawapres saja. Mahfud MD menegaskan bahwa pemilu pasti diwarnai oleh tindak kecurangan, termasuk pemilu di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ada atau tidak ada tudingan dari Pak SBY, pemilu pasti diwarnai kecurangan. Sebagai hakim MK ketika itu, saya tahu itu, ujar Mahfud pada Kamis 22 September 2022. Kata Mahfud, saat masa pemerintahan SBY, dirinya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi yang banyak menangani masalah kecurangan pemilu. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai, kata Mahfud MD. Mahfud kemudian membedakan kecurangan pemilu di zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto dengan era reformasi saat ini. Zaman Orde Baru curangnya vertikal, sekarang curangnya horizontal, terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu, kata dia. Untuk diketahui, SBY sebelumnya membeberkan adanya dugaan tindakan tidak jujur dan tidak adil pada pemilu 2024. Dia menyebut ada upaya agar Pilpres 2024 nanti hanya akan diikuti oleh 2 pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki. Itulah sebabnya SBY mengaku harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan SBY saat rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center atau JCC pada Kamis 15 September 2022. SBY melihat ada tanda-tanda Pilpres 2024 bakal digelar tidak jujur. Hal ini mendapat reaksi PDIP. PDIP bereaksi pernyataan SBY soal peluang Pilpres 2024 bakal digelar tidak jujur. SBY mengatakan akan terpaksa turun gunung menghadapi pemilu 2024 karena ada tanda-tanda pemilu tidak jujur.
para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Kata SBY dalam sebuah video yang beredar pada Jumat 16 September 2022. SBY menganggap Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saja. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti, yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, tutur SBY. SBY khawatir jika Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan? Ucap SBY kepada ribuan kader Demokrat. Saling serang soal kecurangan pemilu antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belum mereda. Kedua pihak masih saling membalas. Kali ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tuduhan potensi curang di pemilu 2024 nanti yang dilontarkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menyasar ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang menjadi sasaran dari Pak SBY, kata Hasto di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Kamis 22 September 2022. Ia menjelaskan ucapan dari SBY meski diluruskan karena Presiden Jokowi merupakan kader terbaik PDIP, yang tak mungkin mencoreng dirinya dengan merancang kecurangan di pesta demokrasi. Sehingga ketika Pak SBY menyampaikan, saya melihat, saya mendengar, dan kemudian bertanya dalam forum terpenting itu, bukan mencederai rakyat, bukan jahat, bukan itu kan suatu pertanyaan yang harus kami respons. Menyenggol Jokowi, membuat PDIP memberikan sejumlah temuan hasil penelitian dari luar negeri. PDIP justru heran, mengapa raihan suara Demokrat meningkat pada pemilu-pemilu sebelumnya, ujar Hasto. Diketahui sebelumnya, politikus PDIP Adiana Pitupulu menyebut terjadi kecurangan pada Pilpres 2009 lalu. Dia menyebut jumlah suara untuk SBY saat itu mengalami peningkatan drastis secara tiba-tiba. Lalu, pada saat SBY terpilih menjadi presiden, beberapa anggota KPU merapat ke Demokrat dan mendapat kursi di pemerintahan. Tiba-tiba, lalu anggota KPU yang kemudian menjadi Menteri Kehakiman di bulan yang sama ketika SBY dilantik, ucap dia. Merespons pernyataan Adian, politikus Partai Demokrat Johnson Sitindaun meminta Menko Polhukam Mahfud MD bicara kepada publik dan menjelaskan bahwa tidak ada kecurangan di Pilpres 2009 seperti yang diutarakan PDIP. Menurutnya, itu penting dijelaskan sekali lagi menepis tudingan dari anggota DPR fraksi PDIP Adiana Pitupulu yang menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY melakukan kecurangan pada Pilpres 2009 lalu. Pak Mahfud, melalui forum ini, saya meminta ketika 2009 Pak Mahfud memeriksa soal kecurangan Pilpres 2009. Itu ada nggak kecurangannya? Coba Pak Mahfud jelaskan, kan Ketua MK, kata Johnson di TV Ban pada Selasa 21 September 2022.